Tahun 1925, saat istilah Indonesia masih dianggap tabu. Sebuah buku berjudul NAR, The Republik Indonesia mengguncang intelijen kolonial. Penulisnya bukan orator di podium besar, melainkan seorang pengembara misterius yang bergerak di bawah tanah. Dia adalah hantu bagi Belanda, ancaman bagi Jepang, dan teka-teki bagi sekutunya sendiri. Inilah kisah tentang Tan Malaka, manusia paling cerdas sekaligus paling berbahaya di Asia, yang sejarahnya sempat dipaksa bungkam oleh zaman. Siapa sebenarnya Tan Malaka? Yuk tonton videonya sampai selesai untuk tahu jawabannya. Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Tan Malaka lahir pada 2 Juni 1897 di Nagari Pandam Gadang, Sumatera Barat. Nama aslinya adalah Sultan Ibrahim. Dia berasal dari keluarga Minangkabau yang cukup terpandang. Sejak kecil, Tan Malaka dikenal sebagai anak yang cerdas dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Pendidikannya dimulai di sekolah lokal. Kemudian dia melanjutkan ke Quick School di Bukit Tinggi, sebuah sekolah guru bergengsi pada masa kolonial. Karena kecerdasannya, dia mendapatkan kesempatan langka untuk melanjutkan pendidikan ke Belanda. Ini menjadi titik awal perubahan besar dalam hidupnya. Di Belanda, sekitar tahun 1913 sampai 1919, Tan Malaka mulai mengenal berbagai pemikiran politik modern, termasuk sosialisme dan komunisme. Dia melihat langsung bagaimana sistem kolonial menindas bangsa-bangsa jajahan, termasuk Indonesia. Dari sinilah muncul kesadaran politiknya. Setelah kembali ke Hindia Belanda, dia sempat bekerja sebagai guru di perkebunan di Sumatera Timur. Namun, dia tidak hanya mengajar. Dia juga mulai aktif dalam gerakan politik melawan kolonialisme. Pada awal 1920-an, Tan Malaka bergabung dengan organisasi pergerakan dan mulai dikenal sebagai tokoh revolusioner. Tahun 1922, dia diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda karena aktivitas politiknya yang dianggap berbahaya. Inilah awal dari kehidupan nomaden Tan Malaka. Dia berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain, mulai dari Belanda, Jerman, Rusia, Tiongkok, hingga Asia Tenggara. Dalam masa pengasingannya, Tan Malaka tidak berhenti berjuang. Dia aktif dalam jaringan gerakan internasional dan bahkan sempat terlibat dalam gerakan komunis global. Namun yang menarik, pemikirannya tidak selalu sejalan dengan arus utama komunisme saat itu. Dia memiliki pandangan sendiri tentang revolusi Indonesia. Pada tahun 1925, Tan Malaka menulis karya penting berjudul NAR, The Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia. Dalam buku ini, dia sudah menggagas konsep Indonesia sebagai negara merdeka, jauh sebelum proklamasi 1945. Karena gagasan inilah, dia sering disebut sebagai salah satu pencetus ide Republik Indonesia. Memasuki tahun 1930-an hingga 1940-an, Tan Malaka terus bergerak secara bawah tanah. Dia sering menggunakan nama samaran untuk menghindari penangkapan. Hidupnya penuh risiko. Diburu oleh pemerintah kolonial, diawasi oleh banyak pihak,
yang bahkan terkadang tidak dipercaya oleh sesama pejuang. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada 1942, Tan Malaka kembali ke tanah air secara diam-diam. Dia melihat momentum baru untuk kemerdekaan. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Tan Malaka muncul ke publik dan mulai aktif dalam dinamika politik Indonesia yang baru lahir. Namun disinilah konflik mulai muncul. Tan Malaka memiliki pandangan yang berbeda dengan pemimpin lain, termasuk soal strategi menghadapi Belanda yang ingin kembali menjajah. Dia mengkritik kebijakan diplomasi yang dianggapnya terlalu lunak. Pada tahun 1946, dia membentuk Persatuan Perjuangan, sebuah aliansi politik yang menghimpun berbagai kelompok dengan satu tuntutan utama: kemerdekaan Indonesia 100% tanpa kompromi dengan Belanda. Gerakan ini sempat mendapat dukungan luas dari rakyat dan sejumlah tokoh, karena dianggap lebih tegas dalam mempertahankan kedaulatan. Namun sikap keras ini juga menimbulkan ketegangan dengan pemerintah yang saat itu memilih jalur diplomasi. Akibat konflik politik tersebut, Tan Malaka bahkan sempat ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Indonesia sendiri. Ini menjadi ironi besar, karena seorang pejuang kemerdekaan justru dipenjara oleh bangsanya sendiri. Setelah keluar dari penjara dan situasi politik semakin berubah, Tan Malaka kembali melanjutkan perjuangannya melalui jalur organisasi. Pada tahun 1948, dia mendirikan Partai Murba, yang merupakan singkatan dari Musyawarah Rakyat Banyak. Partai ini membawa gagasan politik yang menekankan kemandirian bangsa, anti-imperialisme, dan perjuangan dari rakyat kecil. Melalui Partai Murba, Tan Malaka ingin membangun kekuatan politik yang benar-benar berpihak pada rakyat, sekaligus melanjutkan cita-citanya tentang Indonesia merdeka yang sepenuhnya bebas dari pengaruh asing. Namun kondisi politik yang tidak stabil, serta konflik bersenjata yang terus berlangsung, membuat perjuangannya semakin sulit dan penuh tekanan. Di balik perjuangan politiknya yang keras, kehidupan pribadi Tan Malaka justru sangat sunyi dan penuh pengorbanan. Dia hampir tidak memiliki kehidupan keluarga seperti tokoh lain pada umumnya. Selama hidupnya yang berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain, Tan Malaka tidak pernah menetap cukup lama untuk membangun rumah tangga yang utuh. Beberapa sumber menyebutkan bahwa dia pernah menjalin hubungan dengan seorang perempuan saat berada di luar negeri. Tapi hubungan tersebut tidak berkembang menjadi pernikahan yang jelas dan tidak meninggalkan keturunan yang diakui secara resmi. Hingga akhir hidupnya, Tan Malaka dikenal tidak memiliki istri maupun anak yang mendampinginya. Tan Malaka tetap melanjutkan perjuangannya. Namun situasi politik dan militer Indonesia saat itu sangat kacau. Perang melawan Belanda masih berlangsung, dan konflik internal juga terjadi di berbagai daerah. Hingga akhirnya, pada 21 Februari 1949, Tan Malaka tewas ditembak oleh pasukan Siliwangi Indonesia di Selo Panggung, Kediri, Jawa Timur, tanpa proses pengadilan. Kematian Tan Malaka menjadi salah satu misteri dan tragedi dalam sejarah Indonesia. Seorang tokoh besar, pemikir revolusioner, justru mengakhiri hidupnya di tangan bangsanya sendiri. Baru bertahun-tahun kemudian,
Tepatnya pada 28 Maret 1963, pemerintah Indonesia menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional melalui keputusan presiden. Kisah Tan Malaka adalah kisah tentang ide, perjuangan, dan kesepian. Dia bukan hanya seorang pejuang fisik, tapi juga seorang pemikir besar yang melampaui zamannya. Dia berbicara tentang kemerdekaan saat banyak orang bahkan belum berani membayangkannya. Namun sejarah tidak selalu adil. Namanya sempat tenggelam. Kisahnya jarang diajarkan dan pemikirannya sering disalahpahami. Hari ini, ketika kita bebas berbicara tentang Indonesia, mungkin kita perlu bertanya kembali, berapa banyak dari kita yang benar-benar mengenal Tan Malaka? Itu tadi perjuangan seorang Tan Malaka untuk Indonesia. Namanya tidak pernah disebut dalam buku sejarah, bahkan haram untuk disebut. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.